فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا. العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته. فمن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى تقوت طريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'thuri, ialah di antara kalimat yang diriwayatkan, kata-kata yang diriwayatkan, berbunyi idzal taqa al-muslimani fatasafaha qusimat bainahuma mi'atu rahmatin tis'una li aktsarihima bisyran. Idzal taqa al-muslimani, apabila bertemu dua orang muslim, fatasafaha, lalu mereka berjabatan tangan, kusimat, maka dibagi, bainahuma, antara muslimani, mi'atu rahmatin, apa 100 rahmat. Tis'una, adapun 90 dari 100, li aksarihima, ialah bagi paling banyaknya muslimani, bisyran, keceriaannya, cerianya, ya.
Apabila dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan, maka ada 100 rahmat yang dibagi di antara mereka. Ada yang mendapatkan 90, ada yang mendapatkan sisanya, ada yang mendapatkan 10. Yang mendapatkan 10 adalah mana yang paling ceria di antara keduanya. Wahzar an tahjurah musliman, takutlah kamu tak menyapa kepada orang muslim. Tak menyapa kepada orang muslim lihadzi nafsika, untuk kepentingan dirimu, kepentingan nafsumu. Fa in iqtadat al-maslahatu ad-diniyatu hajrahu, jikalau meminta apa kemaslahatan keagamaan, hajrahu kepada tidak menyapa muslim, fala tahjurhu, maka janganlah kamu tidak menyapa kepada muslim fauqa salasati ayyamin, lebih dari 3 hari. Kalau demi kepentingan agama boleh tak nyapa, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa Nabi alaihi assalatu wassalam, man hajara akhahu fauqa salasin adkhalahu Allahu an-nara illa an yatadarakahu birahmatihi. Barang siapa tidak menyapa kepada saudaranya di atas 3 hari, maka memasukkan kepada eman siapa Allah ke dalam neraka, terkecuali mengejar kepada eman Allahu siapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, terkecuali terkejar dengan rahmat Allah. Wa mahallu hadza idza kana al-hajru lit-ta'dzibi, adapun tempatnya hal ini bahwa tak boleh tidak menyapa lebih dari 3 hari, jikalau tidak menyapa itu lit-ta'dzibi, untuk mendidik. Fa amma idza kana, adapun apabila ada apa hajar tak menyapa, diisarihi batilan, diisarihi karena memilihnya, karena mengutamakannya mahjur, orang yang tak disapa, lebih memilih batilan kepada barang batil, au tarkihi, atau karena meninggalkannya mahjur, meninggalkan hakon akan hak, fala akhir lahu, maka tiada akhir bagi hajar, illa biruju'ihi, kecuali dengan kembalinya mahjur, kembali ilal haqqi, kepada yang benar. Dibatasi 3 hari kalau maksudnya ta'dib, mendidik. Akan tetapi kalau alasannya lebih kuat dari itu, misalnya orang yang tak disapa itu memang sudah memilih jalan yang salah, ya kan? Kalau demikian maka tidak ada akhir bolehnya tak menyapa itu. Wa alaika bi izharil farahi wal istibsyari, dan hendaklah kamu menampakkan kegembiraan, wal istibsyari, dan rasa optimis, bikulli ma, dengan setiap sesuatu, yatajaddadu lil muslimina, yang terjadi bagi kaum muslimin, minal masari, dari kegembiraan-kegembiraan. Untuk hal-hal kegembiraan yang terjadi bagi kaum muslimin, kita dianjurkan menampakkan kegembiraan, termasuk menampakkan kegembiraan dalam rangka peringatan 17 Agustus.
Kanuzulil amtari seperti turunnya hujan. Lama tak turun hujan, kok sekarang turun. Itu nikmat. Kita tampakkan bahwa kita gembira. Wuruhul as'ari dan seperti murahnya harga. Beras murah, gula murah, sarung murah. Wuduhurihim alal bawina wal kuffari dan menangnya kaum muslimin menghadapi orang-orang yang membangkang dan orang-orang kafir. Kita sedang menang menghadapi orang-orang kafir, kita tampakkan kegembiraan. Wa alaika bil huzni wal itimami, dan hendaklah kamu susah dan sedih. Kalau tadi anjuran untuk bergembira, ini anjuran untuk sedih. Bisa bima dengan sebab sesuatu yang zirubihim yang menimpa dengan kaum muslimin milal balaya berupa balak-balak wal waba'i dan wabak wal wala'i dan wala harga-harga mahal wal fitani dan fitnah-fitnah. Wa tawajjah ilallahi dan berhadaplah kamu kepada Allah. Menghadaplah kamu kepada Allah fi an yakshifa dzalika anhum, dalam upaya Allah menyingkap atau menghilangkan akan hal itu anhum dari kaum muslimin. Ma'at taslimi li qada'ihi wa qadarihi, dengan tetap pasrah kepada qadanya Allah, putusan Allah dan ketentuan Allah. Dari satu sisi kita pasrah kepada ketentuan Allah, tapi di sisi yang lain kita tetap bertawajjuh mohon kepada Allah agar supaya malapetaka itu segera dihilangkan. Waqad qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, barang siapa tak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka tidak ada siapa man minhum adalah dari kaum muslimin. Orang yang tak peduli, cuek terhadap urusan kaum muslimin berarti dia bukan muslimin. Seperti apa yang terjadi sekarang di Libanon, atau yang sejak dulu terjadi di Palestina. Kita harus ikut prihatin, ya kan? Kalau tidak prihatin berarti termasuk malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Waqalah dan bersabda siapa Nabi salawatullahi alaihi, Nabi bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahidi idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahari. Adapun perumpamaan kaum mukminin di dalam saling sayangnya mereka, wa ta'atufihim dan saling simpatinya mereka, saling sayang satu sama lain. Masalul jasadil wahidi adalah seperti satu tubuh. Idastaka, apabila merasa sakit, minhu daripada satu tubuh, merasa sakit, udhun apa satu anggota, kepalanya sakit misalnya, tada'a maka terpanggil lahu bagi jasad wahid sairul jasadi apa seluruh tubuh, merasa terpanggil maksudnya merasakan bil humma dengan demam, wassahari dan tak tidur melek.
kaum mukminin hubungan satu sama lain itu sama dengan satu tubuh. Satu tubuh itu bila mana ada sebagian anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Waqalah dan bersabda siapa Nabi, "Idza asda ilaika muslimun ma'rufan fajazihi biqabulihi minhu." Idza asda apabila memberikan ilaika kepadamu muslimun siapa orang muslim memberikan ma'rufan akan suatu kebaikan, fajazihi maka hendaklah kamu membalashu kepada muslim biqabulihi dengan menerima ma'ruf minhu dari muslim, wa syukrihi dan mensyukuri ma'ruf atau mensyukuri muslim, wa mukafatihi dan membalas muslim. Apabila ada orang muslim memberikan suatu kebaikan kepadamu, hendaklah kamu membalas. Cara membalasnya diterima pemberian itu, dilengkapi dengan terima kasih, dilengkapi pula dengan membalas. Jangan hanya menjadi pihak yang menerima, tak pernah memberi. Fa in lam taqdir 'alaiha, jikalau kamu tidak mampu 'alaiha atas mukafa'ah, tak mampu membalas. Au kana atau ada siapa muslim yang memberi, mimman adalah termasuk orang tuhisuhu al-mukafa'atu yang merisaukan hu kepada man al-mukafa'atu apa pembalasan. Jikalau kamu tak mampu membalas, atau orang yang membeli tergolong orang yang tak suka kalau dibalas. Kalau dibalas justru membuatnya risau. Fa'alaika biddu'a ilahu, maka hendaklah kamu mendoakan si muslim yang memberi itu. Waqad qala dan bersabda siapa Nabi alaihi assalatu wassalam, "Lau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabiltu, walau du'itu ila zira'in aw qura'in la'ajabtu." Lau uhdiya, andai kata dihadiahkan ilayya kepadaku zira'un apa lengan, bukan lengannya orang ya, lengannya kambing, au qura'un atau betis, laqabiltu niscaya aku akan menerima. Hadiah apapun yang diberikan kepadaku akan aku terima, meskipun hanya berupa betisnya kambing. Walau du'itu ila zira'in, andai kata aku diundang kepada jamuan makan yang isinya hanya berupa lengan kambing, au qura'in atau betis kambing, la ajabtu niscaya aku merespon, ya memenuhi undangan. Sekecil apapun suguhan yang akan diberikan, pasti aku datang. Sabda Nabi. Waqalah dan bersabda siapa Nabi, "Man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Man istana'a barang siapa berbuat ilaikum kepadamu ma'rufan akan kebaikan, fakafi'uhu maka hendaklah kamu membalas hu kepada man. Fa in lam taqdiru ala zalika, jikalau kamu tidak mampu atas hal itu, yakni membalas, fad'u lahu maka berdoalah kamu lahu untuk man,
hatta ta'lamu sehingga kamu tahu annakum bahwa sesungguhnya kamu qad kafatumuhu benar-benar telah membalas kamu kepadanya. Waqad qala dan bersabda Nabi alaihi assalam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Man qala barang siapa berkata liman kepada orang asda yang memberikan, siapa man asda, fa'ilnya asda kembali kepada man yang ada di sampingnya, memberikan ilaihi kepada man yang pertama, memberikan ma'rufan akan kebaikan. Jikalau orang mengatakan kepada orang lain yang memberinya sesuatu yang baik, mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, faqad ablagha fis sana'i, maka dia betul-betul sungguh-sungguh benar-benar melakukan pujian, bersungguh-sungguh di dalam melakukan pujian, maka dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam melakukan pujian. Kalau si A memberikan sesuatu kebaikan kepada si B, lalu si B bilang kepada si A jazakallahu khairan, ya kan? Berarti dia telah benar-benar memuji kepada yang memberi. Jadi perlu kata-kata jazakallahu khairan ini. Wa iyyaka an taksira qalbu muslimin bi raddi sani'atihi alaihi. Wa iyyaka dan awas, jauhkanlah antaksira qalbu muslimin, kamu melukai hatinya orang muslim. Jangan sampai melukai hatinya orang muslim biraddi sani'atihi, dengan menolak kebaikannya muslim. Pemberiannya ditolak, itu melukai hatinya. Dengan menolak kebaikannya muslim alaihi, atas muslim. Wa anta alama, dan hendaklah kamu tahu. Ayu wa yajibu anta alama, ini kan. Wa yajibu anta alama, dan wajib kamu tahu. Annal wasila ilaikah, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sampai kepadamu ala yadaihi, melalui kedua tangannya muslim, innama huwa, hanya saja adapun al-wasil minallahi, adalah dari Allah, hakikatan dengan sesungguhnya. Kalau ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu itu sesungguhnya hakikatnya adalah pemberian Allah. Wa innama huwa sitatun, hanya saja huwa adapun muslim yang memberi, wasitatun adalah perantara, musakhkharun yang ditundukkan, makhurun lalu ditundukkan. Jadi manusia itu hanya sebagai perantara. Jadi mu'ti, pemberi yang sesungguhnya adalah Allah. Waqalah Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin walastishrafin nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Man atahu, barang siapa, ata datang hu kepada man syai'un, apa sesuatu, min ghairi mas'alatin, tanpa minta. Barang siapa mendapatkan sesuatu tanpa minta, walastisrafi nafsin, dan tanpa meninggikan diri, bukan karena dirinya merasa tinggi lalu mendapatkan sesuatu.
Barang siapa yang diberi sesuatu tanpa minta dan tanpa meninggikan diri, fardahu lalu menolak siapa manhu akan syai', fa inna ma yarudduhu maka sesungguhnya dia mengembalikan syai' itu alallahi atas Allah. Hakikatnya itu menolak pemberian Allah. Wa fir raddi afatun azimatun, ialah di dalam menolak pemberian atau adapun bahaya yang besar. Menolak pemberian itu mengandung afat yang besar. Wahia adapun afat, apa bahayanya? Annal amatah, bahwa sesungguhnya orang-orang awam, majbuluna ala ta'zimi man, adalah punya watak, diwatakkan ya, punya tabiat ala ta'zimi man, untuk mengagungkan orang, yaruddu yang menolak siapa man, silatihim akan pemberian mereka, alaihim atas mereka. Ala ta'zimi man yaruddu silatihim ya. Silatihim ini jamak muannas salim dari silatun, pemberian. Jadi bukan sholatahum ya. Yang menolak pemberian mereka alaihim atas mereka. Artinya orang yang suka menolak pemberian secara watak manusia itu dihormati. Menurut anda ini beliau. Farubbama kana alhamilu li ba'din nusaki. Kadang-kadang ada apa yang mendorong bagi sebagian orang-orang ahli ibadah, mendorong ala raddi untuk menolak, at-tadhahura bizuhdi, pura-pura zuhud. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kelihatan ahli ibadah menolak pemberian. Kadang-kadang yang menjadi motivasi, ia hendak menampakkan diri sebagai orang zuhud. Hirsan minhu ala husulil manzilati indahum, karena sangat ingin minhu daripada ba'dil nusak, ada husulil manzilati, untuk mendapatkan posisi indahum di hadapan manusia ammah ya kan. Kalau ia sering menolak pemberian, mendapatkan posisi di tengah-tengah masyarakat. Min hahuna, dan dari sinilah, karena ba'dul muhaqqiqina, ada siapa sebagian muhaqqiqin, ya'khudhu adalah mengambil, min aidin nasi, dari tangan-tangan manusia, zahiran secara zahir. Summa yatasaddaqu, kemudian bersedekah siapa ba'du bihi, dengan apa yang diterima, bersedekah sirran secara rahasia. Oleh karena itu sebagian orang-orang besar ya secara zahir menerima, selalu menerima pemberian orang, tapi secara diam-diam ia disedekahkan. Bahkan dulu di situ pondok ada seorang kiai yang kalau ada pembagian sembako dia ikut antri dan ikut rebutan itu. Tapi sesungguhnya dia ingin menutupi zuhudnya ya kan? Jadi pura-pura ngantri, pura-pura ikut merebut sembako itu, tapi sesungguhnya hanya ingin menutup kebaikannya itu. Wa qad yajibu ar-raddu, tapi kadang-kadang wajib menolak pemberian itu. Di mana itu? Fi masailah, dalam beberapa masalah.
Wa qad yundabu, dan kadang-kadang dianjurkan apa raddu. Ada yang wajib, ada yang yajibur raddu, kadang-kadang yundabur raddu. Minha ialah di antara masail, di antara masalah-masalah di mana menolak pemberian itu wajib, an yuhmala ilaika, dibawa kepadamu, ma apa sesuatu, ta'lamu yang kamu tahu, atau tadhunnu atau kamu menduga, bi alamatin dengan suatu tanda, annahu bahwa sesungguhnya ma haramun adalah haram. Apa yang diberikan kepadamu ada tanda-tanda dia haram, atau justru yakin haram. Kalau gitu ya tolak. Au tuhmala ilaika sadaqatun wajibatun, atau dibawa kepadamu apa sedekah wajib, zakat, ya kan? Ala dhanni annaka min ahliha, dengan dugaan bahwa kamu adalah termasuk orang yang berhak menerima sedekah wajib, termasuk dari ahli sedekah wajib, maksudnya termasuk mustahik. Wa anta lasta kadzalika, sementara engkau adalah tidak demikian. Anda dianggap termasuk orang yang berhak menerima zakat, padahal sesungguhnya tidak. Ya harus ditolak kalau begitu. Kalau orang-orang sekarang tidak ditolak gini. Wa minha, dan ialah di antara masail, ayyakuna al-musdi ilaika zaliman, ada siapa musdi, orang yang memberi. Musdi ini maknanya sama dengan mu'ti. Zaliman adalah orang zalim, musirran ala zulmi, yang menetapi atas kezaliman, terus berlaku zalim. Yang memberi itu orang zalim. Wa tahsha, dan kamu khawatir, idza qabilta ma'rufahu, apabila kamu menerima kebaikannya si musdi, khawatir anna qalbaka, bahwa sesungguhnya hatimu, yamilu ilaihi, adalah cenderung ilaihi, kepada musdi. Dia orang zalim, kamu khawatir kalau kamu menerima pemberiannya, hatimu menjadi condong kepadanya. Karena ada pepatah, al-ihsan al-insan asirul ihsan, ya kan? Manusia itu adalah terbelenggu oleh kebaikan seseorang. Orang yang sering berbuat baik kepada kita, kita itu menjadi budaknya orang itu. Al-insan asirul ihsan, atau al-insan abdul ihsan, ya kan? Manusia itu adalah menjadi budaknya kebaikan seseorang. Memang tidak enak menjadi orang yang sering diberi-beri itu, bisa terbelenggu. Au tudahinahu fid dini, atau kamu khawatir kamu mengambil muka hu, kepada si musdi, fid dini, di dalam agama. Au yauliba ala dhannika, atau kuat atas dugaanmu, annaka, bahwa sesungguhnya kamu, mata qabilta minhu, apabila kamu menerima minhu, dari musdi, syai'an, akan sesuatu, yasiruh, maka menjadi siapa musdi, bihaitsu la yakbalu minka, menjadi siapa musdi adalah tidak mau menerima daripadamu, ma, akan sesuatu, tulkihi, yang engkau menyampaikan, hi, kepada emma, ilaihi, kepada musdi, minal haqqi, berupa kebenaran. Atau kamu punya dugaan kuat, kalau kamu menerima pemberian dia tidak akan menerima mau'izah, kebaikan, kebenaran yang kamu sampaikan. Karena
Mu'ti itu tangannya ada di atas ya. Kalau lebih warok lagi, orang dianggap baik oleh masyarakat, dianggap soleh ya. Karena dianggap soleh, ia sering dicabisi, padahal tak soleh itu. Itu apa haram pemanda itu. Ada yang mengatakan haram itu. Karena dianggap soleh, dianggap dekat dengan Allah, banyak orang nyabis kepada orang itu, padahal tak soleh. Wa minha, dan ialah di antara masail anta'lamah, kamu tahu, adapun tahumu ya. Minha ini kan khabar muqaddam, anta'lama ta'wil masdarnya menjadi mubtada muakhar. Ialah di antara masail anta'lama, adapun tahumu, min hali insanin, dari keadaan seseorang, annahu, bahwa sesungguhnya insan, yaksidu adalah bermaksud, bisilatihi dengan pemberiannya insan, bermaksud idlalaka, menyesatkan kamu. Yaksidu idlalaka, bermaksud hendak menyesatkan kamu, disesatkan, ansabilillahi, dari jalan Allah, bimusa'adatihi, dengan bantuannya insan, ala batilin, atas melakukan barang batil, au ala tarki haqqin, atau atas meninggalkan kebenaran. Kamu tahu bahwa dia yang memberi itu punya maksud ingin menyesatkan kamu, tak boleh diterima pemberiannya. Wa min hadzal qabili, dan adalah termasuk dari golongan ini, ma, adapun sesuatu, ya'khudhuhu al-qadhi, yang mengambilhu kepada ma, al-qadhi, siapa hakim di pengadilan, wal amilu, dan pejabat, wa ghairuhuma, dan selain qadhi dan amil, min wulatil umuri, dari para pemegang urusan, mengambil minal khosmaini, dari dua orang yang berperkara, au ahadima, atau salah satu dari khosmaini, iza tarofa'a ilaihim, apabila keduanya itu berperkara, ilaihim, kepada wulatil umur. Ini termasuk ini. Wa hadza huwa ar-risa al-muharram. Ini adalah riswah yang diharamkan. Suap itu, suap pemberian dari orang yang sedang punya perkara ya kan? Diberikan kepada hakim di pengadilan atau diberikan kepada pejabat, itu haram. Walahu tatimmatun, dan ialah bagi hadzal qabil, bagi golongan ini, adapun penyempurnaan mazkuratun, yang disebut, fi mawadhiha, di tempat-tempatnya tatimmat. Artinya ada beberapa masalah di mana menolak pemberian itu wajib. Itu hanya yang disebutkan hanya beberapa contoh. Selain itu masih banyak yang disebut fi mawadhiha, di tempat-tempatnya. Fa'alaika birraddi, maka hendaklah kamu menolak pemberian, fi jami'i hadhil masail al-mazkurati, di dalam semua masalah-masalah tersebut.
Wa iyyaka an tad'u ala nafsika, dan janganlah, awas kamu, janganlah kamu berdoa buruk atas dirimu. Doa alaihi, kalau pakai ala berarti doa jahat, doa jelek. Jangan sampai kamu berdoa jelek kepada dirimu, mencermati apa umpamanya. Au ala waladika, atau mendoakan jelek atas anakmu. Au ala malika, atau atas hartamu. Au ala ahadin minal muslimina, atau atas seseorang dari kalangan kaum muslimin. Wa in zalamaka, walaupun zalim siapa ahad kepadamu. Walhasil jangan doa buruk kepada siapapun, terutama kepada dirinya, kepada hartanya dan anaknya. Fa innaman, karena sesungguhnya orang da'a yang berdoa buruk, berdoa jelek, alaman atas orang, zalama yang zalim siapa man zalamahu, kepada man da'a. Karena orang yang berdoa buruk kepada orang yang zalim kepada dirinya, faqadin tasara minhum, maka sungguh-sungguh telah membalas dendam siapa man da'a minhu, daripada man zalamahu. Orang yang berdoa jelek kepada orang yang zalim kepada dirinya, maka sesungguhnya dia telah berbalas dendam, melakukan balas dendam. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum, janganlah kamu berdoa jelek kepada dirimu, kepada anak-anakmu dan kepada harta-hartamu. La tuwafiqu sa'ata ijabatin, agar supaya kamu tidak bertepatan kepada saat ijabah, pada saat mustajab, ya. Wa iyyaka an tu'ziya musliman, dan awas kamu menyakiti orang muslim. Au tasubbahu, atau kamu mencela orang muslim, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man adza musliman faqad adzani, barang siapa menyakiti orang muslim, maka berarti dia menyakiti aku. Wa man adzani, barang siapa menyakiti aku, faqad adzallahu, maka berarti dia menyakiti Allah. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, sibabul mu'mini fiskun wa qitaluhu kufrun, adapun mencela orang mukmin adalah kefasikan, sedangkan memerangi orang muslim adalah kekufuran. Wa iyyaka an tal'ana musliman, dan janganlah kamu, awas kamu, jangan melaknat, mengutuk orang muslim. Au bahimatan, atau hayawan, mengutuk hayawan tak boleh. Au khadiman, atau haddam, tak boleh haddam dikutuk. Au sakhsan bi'ainihi, atau seorang tertentu, orang tertentu, ya, langsung menyebut nama. Wa in kana kafiran, walaupun ada siapa sakhsan bi'ainihi itu adalah kafir, langsung mengutuk si A, walaupun si A kafir, tak boleh. Illa in tahaqqaqta annahu mata 'alal kufri, terkecuali kamu yakin bahwa sakhson yang dikutuk itu adalah mati kafir. Kecuali kamu yakin dia mati kafir. Dari mana bisa yakin? Ya, yakin itu karena disebut dalam Al-Quran, ya.
kalau tak disebut kita tidak bisa menuduh orang itu kafir. Contohnya Fir'aun seperti Fir'aun. Tapi mengutuk Fir'aun itu tak wajib ya kan. Hanya boleh-boleh saja ngutuk. Wa Abi Jahlin dan Abu Jahal kan jelas sudah dinyatakan kafir kan. Au alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin, atau orang yang kamu yakin bahwa rahmat Allah tidak akan menimpa dia sama sekali. Keiblisan seperti iblis ya kan. Tapi mengutuk iblis pun tak wajib ya kan. Wa'lam anna al-la'nata wallahu a'lam. Al-Fatihah.